proses pendekan tali. Mesti hati-hati soalnya ombaknya. Awas, 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 awas. Hati-hati tali kencang. Boleh guys. Talinya agak lambat naik, soalnya cuaca ini, cuaca yang nggak mendukung. Oke guys, setelah perjuangan kurang lebih mau hampir 2 jam, akhirnya talinya selesai juga ditarik naik. Tapi sambungan antara tali teng dan second teng belum dilepas karena kapal sudah mau mendapat ke tongkang, makanya belum dilepas. Nanti kalau sudah posisi kapal sudah lurus sama tongkang baru dilepas sambungannya. Mau lepas segelnya, tungguin Inyong ngambil kunci-kunci, lama sekali Inyong. Tadi Inyong nggak mungkin lupa, makanya dia nggak siapkan dulu kunci-kuncinya. Wah, ini sudah dibawa sama Mas Boy. Tahan begini aja dulu Mas Boy, jangan maju, jangan mundur. Biar ada slack dia. Bantu. Mana Nyok? Nyok, ini second. Oke, sambungan antara tali teng dan second teng sudah selesai dilepas. Jadi saat ini tinggal mau cari tempat untuk berlabuh. Jadi sementara standby dulu di Juanda sini, tunggu keadaan cuaca laut. Kalau keadaan laut sudah memungkinkan, baru melanjutkan perjalanan ke Semarang. Banyak kapal yang berlabuh ini guys. Ternyata memang betul, cuma kami yang di tengah terjebak sama cuaca buruk Laut Jawa. Ternyata mereka semua sudah berlindung di sini guys. Sekitar 20-an ini tongkang muatan batu bara. Sana juga ada kayaknya pasir itu guys. CPO juga ada sampai ke dalam sana. Ada kapal tanker juga di dalam sana. Intinya kami juga sudah tiba di sini juga, dan sekarang tongkang sudah selesai berlabuh. Jadi untuk sementara ini standby dulu, tunggu keadaan laut tenang, baru melanjutkan lagi perjalanan ke Semarang. Selamat siang guys.
Kemarin siang kami tiba langsung pendekkan dulu tali toeng, dan setelah itu tongkang berlabuh. Dan saat tongkang sudah selesai berlabuh, kami standby di belakang tongkang. Dan siang ini cuacanya, ombaknya masih kuat ini guys, dan kapal masih banyak juga yang masih berlindung di Duana sini. Ini ombaknya nih guys, masih kencang ini. Laut belum bersahabat. Jadi untuk melanjutkan perjalanan pelayaran kami ke Semarang, nunggu cuaca laut agak teduh sedikit, reda, baru kami melanjutkan lagi. Padahal ini sudah di tempat berlindung nih guys, sudah terhalang sama Jepara sama Tanjung Jati, tapi goyangannya masih terasa sekali nih guys. Sampai ke sana kapal yang berlindung tuh guys. Sampai sore ini ombaknya belum berhenti-henti guys, sama angin kencang ini. Kita cek teman-teman di bawah, sudah nggak ada yang mabuk, soalnya kapal sudah posisi standby di tongkang. Kayaknya pada di kamar ini. Wah, ini kayak Inyong sudah sehat ini, udah fit, udah main HP. Kemarin di laut nggak ada main HP. Boas sudah main HP juga, Boas. Udah santai, bisa santai. Semuanya pada santai nih guys. Pada main HP. Sudah nggak ada, ombaknya sudah nggak ini, sudah nggak di laut. Posisi berlindung, jadi mereka sudah tenang. Tio sudah angkat kaki nih guys. Sudah sehat dia. Sudah tenang. Pokoknya semuanya main HP nih. HP. Pak Opa mana Pak Opa ini? Di atas. Oh, Pak Opa jaga. Soalnya walaupun posisi standby di tongkang, tapi tugas jaga tetap dijalankan. Takutnya nanti kalau ada apa-apa seperti tongkang hanyut, kalau nggak dijaga nggak ada yang lihat, jadi masalah lagi. Wah, ini Pak Opa jaga, main HP juga Pak Opa. Pokoknya semuanya sudah main HP, udah tenang, udah sehat. Kenapa? Angin kuat sama ombaknya masih kuat ya. Iya, sampai bunyi kayak begini anginnya. Mainannya Pak Opa goyang-goyang, walaupun ombak tetap senyum dia. Anginnya kencang guys, gila angin. Gak tahu sampai kapan
cuaca ini reda. Di sini aja sudah begini, apalagi kayak kemarin kami di tengah laut sana. Goyangnya enggak, ombaknya memang betul-betul gila. Jangannya. Jadi nanti setelah Pak Opa jaga, habis Pak Opa jaga siapa? Awi ya. Habis itu Inyong. Jaganya masih seperti waktu jaga kapal dalam posisi berlayar. Ini hari kedua kami berlindung nih guys. Dan teman-teman masih banyak yang berlindung. Wah, ini Jawa nih hujan lebat ini. Di daratan sana. Boy, angin puting beliung. Angin puting beliung apa? Angin puting beliung. Ah, sana itu guys. Angin puting beliung itu guys. Ah, yang sana. Itu angin puting beliung. Sebenarnya Jawa hujan lebat ini. Rata hujannya di Pulau Jawa. Angin seperti itu yang kena kami waktu di tengah laut. Makanya kapal kami berputar-putar. Tapi tongkangnya tetap diam, tapi kapal yang berputar-putar. Sudah mau hilang angin puting beliungnya. Soalnya di darat banyak kejadian selama musim hujan ini. Seperti di Bandung, longsor, Jawa Tengah, banjir. Pokoknya merata kepulauan Jawa. Soalnya musim hujan, musim angin barat, makanya cuaca ekstrim baik di darat maupun di laut. Selamat pagi guys. Ini sudah memasuki hari ketiga kami berlindung, dan sampai saat ini cuaca belum ada perubahan ini guys. Wah, ini hujan lagi nih guys. Nah, ini kemarin teman-teman pasang tali di dapra ini. Rantainya putus, ada dua, yang ini sama yang di samping depan putus akibat kena ombak, makanya sementara diikat pakai tali. Talinya juga biasanya disusun rapi, tapi saat ini cuma ditumpuk karena nanti masih mau dipakai untuk perjalanan ke Semarang. Kalau di sana panas. Tadi di daerah-daerah Jepara yang kelihatannya hujan. Jepara, Semarang kelihatan hujan. Ini sana daerah Rembang kelihatan panas, kelihatan ada cahaya matahari. Tengah laut sana hujan lebat itu yang bikin angin sama ombak kuat. Tanaman juga semua pada mati nih. Yang sana itu pohon jarak biasanya daunnya lebat subur, akibat uap panas dari mesin, makanya daunnya habis itu. Tanaman yang lain, karena kemarin ini tanamannya berhamburan ini, jatuh semua guys.
Biasanya juga teman-teman pasang tenda ini, tapi mau pasang tenda anginnya kuat begini, bisa-bisa tendanya sobek kalau mau pasang tenda. Tadi Inyong sama Mas Boy sama Mas Pesli duduk di salon. Jadi kemarin kan saya usulkan base 33 itu kasih masuk pulang di sana, tapi tidak menginginkan katanya. Nah di sana kalau udah Kita lihat Tio, masa apa Tio ini? Masa apa Tio? cari-cari bisa. Masa ayam Rica ini. Stok makanan sudah mulai menipis. Terakhir kayaknya ini. Terakhir ayamnya nih. Oh, ya. Ayam yang terakhir sudah ayam. Ikan sudah habis. Tempe habis semua ya. Bahan makanan sudah habis nih guys. Air galon tinggal 4 botol. Wah, ini habis sayuran ini. Habis ikan, ayam. Kosong. Dan makanan sudah menipis. Buas tinggal makan cemilan ini. Spesial. Ada luar hujan lebat. Selamat siang guys. Jadi siang ini mau melanjutkan perjalanan kembali dari tempat berlindung ke Semarang setelah 5 hari berlindung. Sekarang cuaca sudah tenang, jadi sekarang kami mau melanjutkan perjalanan kami lagi. Nah, ini sudah sehat ini nih. Halo guys. Sudah sehat dia. Halo guys. Inyong sudah persiapan mau pulang. Sampai jumpa di lain hari. Ini teman-teman mau tarik tali karena kemarin kami standby menggantung di belakang tongkang. Tali yang dipakai menggantung sudah dilepas, sudah dirapikan sama teman-teman. Sekarang kapal mau merapat ke Halon Tongkang karena mau mengambil tali second twing. Teman sudah standby mau ngambil tali second twing. Anginnya masih kuat ini. Tadi pagi sampai tadi siang sekitar jam 10 cuacanya sudah agak lumayan tenang, tapi ini kok mulai lagi nih. Wah, Nyong lagi yang mau buang tali buang ini. Sampai nggak usah banyak-banyak Nyong. Ya, Inyong yang mau buang tali buangnya.
kemarin kayunya yang jatuh tuh yang di sebelah kanan sana. Kayunya yang jatuh ke laut. Mantap deh. Apa? Dapat deh. Oke. Tali sekentengnya sudah dipasang di kapal. Tinggal mau talinya mau dilewatkan dulu. Nah, sudah talinya sudah lewat. Sekarang tinggal kapal mau maju ke haluan tongkang. Sementara itu dan tongkang angkat jangkarnya. Nanti setelah itu baru tongkangnya disambung lagi. Awas nyong. Sementara ini kalian tongkang proses mau angkat jangkarnya. Sedangkan teman-teman mau sambung tali toing sama tali sekentengnya. Mas, Mau pulang deh ini guys. Perjalanan dari sini ke Semarang sehari lebih lah. Besok sore bisa sampai. Jadi langsung pulang Inyong. Udah 5 hari berlindung ya. Mari. kalau buat Batak, karena cepat sampai besok. Sekarang sudah 5 hari berlindung. Laut sudah agak lumayan tenang lah. Walaupun masih goyang-goyang, angin masih kuat. Tapi mau nggak mau harus melanjutkan perjalanan. Nggak bisa kalau terlalu lama menunggu di sini. Kayunya dibutuhkan sama yang punya. Jadi siang ini kami melanjutkan perjalanan kami. Jadi jarak dari sini sekitar 71 mil. Jadi kemungkinan kalau nggak ada halangan besok sore sudah bisa sampai di Semarang. Jangkar tongkangnya sudah naik. Jangkar tongkangnya sudah naik tapi rantainya yang belum. Mereka harus kasih naik ke rantainya karena untuk menuju ke Semarang di Jepara sana banyak nelayan. Takutnya rantai jangkarnya kena jaring nelayan jadi masalah lagi. Makanya mereka harus kasih naik dulu baru tali tongkangnya dipanjangkan. Rantai jangkarnya mereka sudah naikkan. Sekarang mau panjangkan tali toing. Kemarin tali toingnya disengaja nggak dirapikan karena mau dipakai lagi. Kecuali nanti kalau sudah sampai di Semarang baru dirapikan. Di sini. Mana sana lebih parah.
Tali itunya sudah habis, sudah selesai dipanjangkan, tinggal mau pasang tali pengamannya, tali stopper. Tali stoppernya sudah selesai dipasang. Jadi sekarang ini kami tinggal melanjutkan perjalanan kami dari Juwana, dari tempat berlindung yang dimana selama 5 hari kami berlindung karena faktor cuaca yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan kami kemarin dari Muara Pagatan sampai Semarang. Jadi siang ini kami mau melanjutkan kembali perjalanan kami. Dan di mana perjalanan kami dari kemarin dari Muara Pagatan, begitu 2 hari perjalanan di tengah laut kami kena cuaca buruk. Memang waktu kami sudah berangkat dari Muara Pagatan, cuaca laut memang sudah kurang bersahabat. Namun kapal kami masih bisa jalan, masih dapat kecepatan speednya kecepatannya masih 2.5. Tapi setelah 2 hari perjalanan speednya langsung turun 0.5, paling tinggi 1.1 akibat cuaca, sehingga perjalanan kami ke Semarang tidak bisa kami lanjutkan dan akhirnya kami putar haluan menuju ke Juwana, ke tempat berlindung di sini. Dan waktu itu di tengah laut antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, pas di tengah-tengah Laut Jawa, kami kena badai waktu itu, macam kayak angin puting beliung, sehingga kami sekitar 4 jam berputar-putar, kapal yang berputar-putar terombang ambing. Jadi waktu itu takutnya kapal bisa terbalik kalau dipaksakan. Padahal waktu itu kami mau berlindung ke Pulau Bawean, tapi kapal nggak bisa bergerak ke Pulau Bawean. Kemudian kami arahkan kapal lagi ke Muara Pagatannya. Namun waktu itu kapal juga nggak bisa bergerak ke sana karena terombang ambing. Dan akhirnya tiba-tiba sekitar 4 jam, tiba-tiba haluan kapal berputar sendiri ke tujuan ke Semarang. Namun kecepatan waktu itu 0.9, 1.1. Jadi perhitungan kami tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Semarang. Dan akhirnya kami putar haluan untuk berlindung di Juwana sini. Di sana. Taruh kiri aja. Ada jaring nelayan ini. Sini ujungnya sampai ke sana itu, guys. Bahaya kalau mau lewat, takutnya nanti sangkut di baling-baling kapal atau sangkut di tongkang. Jadi masalah lagi sama nelayan. Makanya harus dihindari dulu. Di sana sudah baru kelihatan kapal nelayan. Kapal nelayan banyak itu, guys, yang banyak lampu. Ini alurnya kapal yang kalau mau ke Semarang. Ada banyak kapal ini.
Yang banyak lampu itu lampu kapal nelayan. Sedangkan kalau yang di sana itu guys, nggak kelihatan sih, jauh. Sudah daratan Tanjung Jati. Nanti dibawa ke sana PLTU. Bulannya terang ini guys. Selamat pagi guys. Sekarang ini kami sudah ada di samping Jepara. Nelayan banyak sekali nih. Nelayan terdekat di sini. Ini jaring semua. PLTU di sana sudah lewat. Kalau ini Pulau Panjang. Ini nelayan semua nih. Sampai ke bawah sana. Di depan sana masih banyak. Ini banyak nelayan karena cuaca sudah cukup lumayan tenang. Walaupun masih ada goyang-goyang sedikit sama masih ada angin. Tapi setidaknya cukuplah buat nelayan untuk cari ikan. Tapi ngomong-ngomong tentang nelayan, banyak teman-teman yang di luar sana yang belum tahu, nanya, "Bang, kok kapal nelayan sama kapal takbut, banyak kapal takbut yang tenggelam daripada kapal nelayan?" Padahal kapal nelayan kan lebih kecil daripada kapal takbut. Kapal takbut kenapa banyak tenggelam? Karena kapal takbut yang ditarik kapal takbut itu ada beban di belakang. Sedangkan nelayan tidak ada beban di belakang yang ditarik. Makanya kalau cuaca kurang bersahabat di laut, kenapa kapal takbut itu bisa tenggelam? Karena pada saat ombak besar, kapal terayun, terombang-ambing. Pada saat kapal sudah mau balik, mereka nggak bisa balik karena ada tali towing yang menahan kapal takbutnya dan beban di belakang yaitu tongkang, sehingga kapal tertahan sama tongkang. Itu yang membuat kapal takbut banyak tenggelam saat keadaan cuaca laut kurang bersahabat. Sedangkan kalau kapal takbut cuma membawa badan, membawa kapalnya, tidak ada beban di belakang, itu jarang sekali terjadi kejadian yang seperti kapal tenggelam. Itu jarang sekali karena tidak ada beban berat yang menahan dia di belakang sehingga kapalnya bebas bergerak. Sedangkan kalau kapal nelayan itu jarang tenggelam karena mereka tidak ada beban di belakang, kecuali pada saat mereka proses melepas jaringnya atau mengangkat jaringnya pada saat ombak besar, ya itu kadang membuat kapal nelayan bisa tenggelam karena dia terombang-ambing. Dia mau bergerak bebas nggak bisa karena ada jaring yang menahan mereka. Makanya itu kadang membuat kapal nelayan tenggelam. Dan kapal nelayan tidak selalu melepas jaringnya. Beda sama kapal takbut saat menarik tongkang. Karena kapal takbut begitu panjangkan tali towing, nanti tali towingnya itu dipendekkan kalau sudah mau sampai di tempat tujuan. Sedangkan kapal kargo penyebab utamanya itu banyaknya di kebocoran. Mereka tidak ada beban di belakang, tapi beban mereka ada di depan. Penyebab utamanya itu kemungkinan di lambung kanan kirinya kapal ada yang keropos akibat karat air laut, sehingga waktu cuaca buruk, ombak kuat, yang keroposnya itu dihantam ombak sehingga membuat lambung kapal itu bocor. Itu yang banyak menyebabkan kapal kargo tenggelam. Sedangkan kalau kapal yang besar sekali, rata-rata itu kapalnya patah bisa tenggelam. Dan kalau angin kuat seperti kalau di Natuna, Laut Cina, itu angin typhoon, ya itu bisa menyebabkan kapal kargo yang besar bertanker bisa tenggelam. Kalau di Eropa sana angin tornado, itu yang bisa membuat kapal kargo, kapal tanker yang besar-besar atau kapal pesiar itu yang bisa menyebabkan mereka tenggelam.
Cuma satu. Langsung. Ini mau menghindar ini karena di depan sana banyak nelayan. Mantap. Ini jaring nelayan semua ini. Kayaknya banyak ikan. Soalnya cuaca teduh. Ini jaring nelayan semua ini. Pak Awi, Pak Opa sudah gantian jaga sama Pak Awinya. Dan tadi Mas Boy sudah ngitung jarak. Jadi jarak kami dari posisi kapal kami sekarang ke Semarang sisa 20 nautical mile. Jadi estimasi tiba di Semarang di tempat berlabuh jam 3 sore nanti tiba di area tempat berlabuh. Tapi belum tahu infonya ini apakah berlabuh dulu atau langsung sandar. Karena dari pihak agen belum ada info kelanjutannya untuk informasi sandar. Tapi mudah-mudahan bisa langsung sandar karena infonya dari dalam nggak ada kapal sama tongkang muatan kayu log yang standby. Jadi yang mau datang ini cuma kapal kami yang kayu log yang tiba di Semarang. Sana ada kapal Dharma Lautan, tapi jauh ke tengah dia. Mereka mau ke Semarang juga. Pak Opa lagi santai habis jaganya Pak Opa jam 4 sampai jam 8. Siapa Tio? Halo. Sudah sehat dia guys. Ini buat kelihatan Tio ini. Kalau tengah laut, waduh, muntah-muntah di plastik lagi. Inyong di lantai yong. Sak telur ini guys, mesak. Siap. Soalnya ikan sudah habis. Ayam kemarin berlindung 5 hari kehabisan bahan makanan. Ini kulkas udah kosong. Ikan kosong, biasanya ada isi, kosong semua ini. Si baik masih ada cabai sama telur. Yuk, satu telur aja. Yuk, satu buat makan pagi, siang, malam. Nanti kalau sampai baru bisa belanja. Kemarin di Juana sana mau belanja, gak ada perahu nelayan karena kami masih termasuk jauh ke tengah. Habis itu cuaca juga tidak memungkinkan nelayan mencari ikan, makanya kami yang bisa turun untuk belanja. Setelah 5 hari kami berlindung di Juana dan kemarin siang kami berangkat dari Juana tujuan ke Semarang. Akhirnya siang ini kami tiba di Semarang, tapi tempat berlabuh masih di dalam sana karena di sini khusus kapal-kapal besar. Kalau untuk tugboat sama kapal kargo yang kecil masih di dalam, masih sekitar 3 mil ke tempat berlabuh. Tapi sebelum mau masuk ke dalam tempat berlabuh, tali tongnya kami mau pendekkan dulu. Nah, ini anginnya kencang ini guys. Ombak juga cukup lumayan kuat ini. Makanya kalau kapal berlabuh di Semarang kalau bulan-bulan begini musim angin barat, biasanya tongkang
hanyut terus itu. Bahkan tahun lalu itu pada beberapa kapal yang tenggelam. Bahkan salah satu tongkang kami yang sempat muatannya tumpah ke laut sampai di atas tongkang sisa sekitar 20 batang. Nah, teman-teman juga sudah standby di belakang. Mati lagi udah rokok kita, mati lagi tuh udah kemarin. Bos, sengaja saya matikan. Itu udah senang guys. Buat kami. Ombaknya nih guys. Wah, duduk di atas sana dia nih guys. Duduk yang paling tinggi dia. Persiapan sudah mau tarik tali. Nanti setelah selesai tarik tali, sudah selesai pendekan tali tuingnya, baru mau lanjut tarik tongkangnya ke tempat gelap. Karena info sadarnya masih menunggu, karena di dalam ada tongkang motor kayu yang sementara bongkar. Jadi nungguin mereka selesai bongkar baru bukan sandar. Talinya masuk di bawah, jadi mau dikasih lewat, tarik di samping. Oh, talinya di bawah sini. Kapalnya mau maju dulu, soalnya talinya keras sekali ditarik. Oke, sekarang mau lanjut lagi ditarik. Mainkan Yong. Lanjut. Lanjut ini. Ada betul. Ayo nak punya. Ada betul. Tadi bang. Langkah itu. Wah, sambungannya sudah dekat ini. Ada tadi. Talinya diikat lagi. Soalnya tadi posisi mau tarik talinya susah karena ketarik sama tongkang.
Sekarang mau dilanjut tarik lagi. Ini yang terakhir ini. Soalnya matanya sudah sambungan antara tali twing sama second twing sudah kelihatan, sudah dekat. Oke, tali twingnya sudah naik semua. Mata tali second twing juga sudah dipasang di twing hook. Jadi saat ini tinggal lanjut mau tarik tongkangnya ke tempat berlabuh. Nah, mau lepas sambungan tali twing sama second twingnya. Awas, awas. Tunduk, tunduk. Oke, sambungannya sudah selesai dilepas. Sambungan antara tali twing sama second twing sudah dilepas. Tinggal kapal mau maju pelan, tarik tongkang ke tempat berlabuh. Tangan lagi. Kunci dulu toh, tangannya toh. Saat ini sudah tiba di area tempat berlabuh dan kren tongkang juga sudah standby mau angkat jangkarnya. Nanti kalau sudah di posisi tempat berlabuh baru mereka jatuhkan jangkarnya. Oh, talinya mereka langsung mau susun nanti. Nanti kalau sudah selesai tongkang berlabuh, teman-teman mau rapikan ulang tali twingnya karena nanti talinya dipakai kalau kapal mau berlayar lagi. Sudah di dalam, jangkarnya di dalam tali second twing, makanya diangkat lagi jangkarnya. Tali second twing kelilit sama jangkar sama rantainya, makanya mereka agak susah mau kasih naik jangkarnya. Lewat bawah tali. Nggak bisa kekelit, jadi jangkarnya tetap dilabuhkan. Nanti kalau sudah selesai baru nanti ujung tali twingnya dilepas lagi, segelnya diperbaiki, nanti baru diatur ulang karena untuk saat ini susah sekali mereka mau angkat jangkarnya. Jadi nanti kalau sudah tenang baru diperbaiki cabang second twingnya karena talinya terbelit sama rantai, kayak dilepas saja dulu. Nanti kalau sudah keadaan udah aman, udah memungkinkan, baru diatur ulang tali second twingnya. Jadi terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami, di mana perjalanan kami ini ada tentu selama 11 hari, mulai dari
Muara Pagatan karena kami sempat berlindung di Juwana selama 5 hari dan hari ini sore ini kami tiba di Semarang dan Tonggak juga sudah selesai berlabuh.